Ketika lu dapat uang banyak, terus kayak, kayaknya gue harus beli ini deh, gue harus beli mobil. Yang dilihat tuh itu, beli mobil, beli rumah, beli handphone, barang-barang yang sifatnya cepat untuk menaikkan status sosial lu. Ada dukun bisa melipat gandakan duit. Di sini ada loh. Dukun bisa melipat gandakan duit. So for di sini kita ada Dadang ya. Ketemu gampang duit banyak. Wah, iya. Aduh, kalau ada temen kayak gitu lu keep banget itu. Gue mimpi di patok ular nih nomor berapa ya? Nomor togel tuh hancur tuh. Oke guys, welcome to Top 40s Podcast. Podcast menuju menjelang dan meniscayakan 40 tahun. Tidak terasa kita udah banyak ya episodenya ya. Lumayan, 10 lebih. Tadinya kita mau bahas nongkrong-nongkrong doang. Ternyata isinya itu kita bisa bawakan semua ke pemirsa Jompers. Supaya dapat pelajaran. Ya. Gitu kan. Pelajaran dari orang yang tidak belajar. By the way, kita ada di mana aja, Dang? Kita ada di Spotify, jelas ada di YouTube, di Instagram, ada TikTok, cuman kayaknya masih setengah-setengah nih. Ya dong, tolong dong TikTok kita diaktifkan dong. Teman-teman banyak yang follow ya. Di mana itunya handle-nya namanya? Top 40 Podcast, 40-nya jangan lupa pakai S. Oke. Kita sekarang bahas ini ya. Orang tuh kan kerja. Terus bingung gitu, kayak kerja tuh biar apa sih? Biar dapat duit lah. Nah, itu premisnya. Jadi orang kerja biar dapat duit dan biar kaya katanya. Nah, ini adalah menyambung dari episode kita yang Menteri Keuangan pada saat itu. Kita pengen bahas tentang kaya itu apa. Nah, kita pengen tahu nih, kalau menurut kalian definisi kekayaan dulu deh. Karena orang perlu tahu kekayaan itu apa. Mungkin seperti biasa, Jomper sudah tahu, kita mulai dari yang paling top. Gimana? Kalau pada umumnya secara lumrahnya kaya itu secara material, itu pada umumnya. Material ya. Material kan, cuman tidak semua orang menurut gua yang biasanya material udah cukup, mereka butuh kayaknya misalnya kayak akan waktu atau kesempatan, dalam arti itu biasanya digunakan untuk keluarga. Gitu, karena biasanya orang yang kaya udah nggak ada waktu buat keluarga, gitu, atau dia tidak ada waktu untuk kayak me time-nya dia sendiri, Bahkan untuk dia sendiri nggak ada waktu. Gitu. Jadi cuman kalau ya secara lumrah umumnya ya kaya itu secara material. Kan. Kalau apa ya? Betul. Kalau gue menambahkan dari kaya itu adalah secara material ya, tapi kalau dari gue mungkin gue bisa tambahkan kaya itu kayak kekuasaan. Jadi maksudnya setelah kita bekerja lebih keras, kita mungkin mendapatkan materi yang lebih banyak. Atau kalau kita tidak melihat materi itu jadi lebih banyak, tapi kita punya kekuasaan. Kekuasaan tuh banyak sih. Bisa dilihat dari naik jabatan. Jabatan sih. Naik jabatan kan berarti kan dia punya kekuasaan yang lebih tinggi, gitu. Atau dia jadi ketua kelas. Ketua kelas. Itu kalau versi yang belum bekerja ya, dia jadi ketua kelas kan berarti kan dia lebih dekat dengan guru, dia yang tahu trafficnya di kelas seperti apa. Atau kalau kita ngomongin negara ya pasti presiden, pejabat yang sudah punya kekuasaan. Jadi di sisi lain dari materi ternyata ada, menurut gue kaya itu adalah dalam bentuk kekuasaan. Gue setuju sih. Jadi kekayaan itu awalnya memang materi yang terlihat. Materi itu bisa uang, bisa harta benda, ya kan? Tapi juga bisa waktu, tadi lo bilang ya. Waktu. Lo juga bilang tentang kekuasaan. Kalau gue nambahin sedikit, mungkin kaya itu kesehatan juga sih. Ya kan? Maksudnya lu punya waktu, lu punya uang, lu punya kekuasaan. Ya kan? Kita coba gabungin ya. Iya kan? Ya benar. Dia punya uang, dia punya waktu, dia punya kekuasaan. Benar. Tapi dia nggak sehat. Iya kan? Maksudnya bisa jadi nggak mesti sehat yang gimana, bisa jadi dia kenapa ya kan? Dia agak-agak susah untuk mobilitas. Tapi mungkin kalau kita bilang kayak yang tadi kita coba untuk definisikan itu kayak
ya nggak semua orang gitu. Benar. Yang kita bilang tadi apa sih tadi yang lu bilang kaya itu waktu maksudnya jadi semena-mena gitu ya. Jadi kita ngebahas itu nggak sih? Iya. Iya kan? Maksudnya dia udah ngoyo nih untuk dapetin duit ya, dia kerja keras misalnya gitu kan, sampai dia bisa punya waktu yang banyak. Misalnya nih, dia ngoyo kerja pagi siang malam, umur 40 nih sekita dia udah pensiun dini. Ya. Dia bisa menikmati uangnya, punya waktu kan, punya uang. Dan dia juga udah punya kekuasaan atas at least dirinya dan keluarganya. Betul. Tapi ternyata itu damage ke dalam dirinya dia yang kerja tadi sehingga dia nggak sehat. Kan jadinya akhirnya nggak. Either itu Iya kan? nggak sehat secara mental, nggak sehat secara fisik. Gue ambil contoh misalnya kayak, let's say lu petinju, lu biasanya dapat hadiahnya gede, besar kan. Terus tapi ya lu berantem, badan lu remuk apa segala, lu harus bed rest. Iya banget, bener banget. Ya, tapi lu dapet. Lu dapat, tapi lu nggak sehat. Iya. Apa atlet bola, Iya. ya kan? Atlet bola juga kadang-kadang yang kakinya kenapa-napa, basket loh. Kena tackle, atau Kena basket tackle. kena ankle lah. Iya. Gitu-gitu kan. Ya, itu mostly kebanyakan atlet sih yang kayak gitu kan. Gue setuju karena baru-baru ini bukan idol lah, cuman salah satu tokoh di dunia wrestling itu John Cena. John Cena tahu dong lo? Iya. John Cena tuh mau pensiun. Dia udah umur 48 ya, kalau nggak salah 47, 48, udah hampir 50. Dia bilang dia nggak mau bergulat lagi. Kalau dia udah umur 50, jadinya dia umur 48 dia udah pensiun. Iya. Nah alasannya kenapa kamu masih bagus kok, badannya masih gede, masih keker, masih bisa itu. Enggak. Setiap kali saya masuk ke dalam ring, itu saya merasakan sakit yang kalian tidak bisa rasakan. Katanya gitu. Jadi tiba-tiba begitu selesai pas ini mungkin adrenalin, dia semangat, kelihatannya bagus. Pas turun dari ring, badannya kayaknya sakit semua. Karena 20-an tahun, 30 tahun, hampir 30 tahun, dia melakukan hal yang sama tuh, dibanting, di itu gitu loh maksudnya. Duit gak usah ditanya. Pasti. Waktu kerja wrestling paling seminggu berapa kali sih? Iya. Iya kan? Kekuasaan atas dirinya juga dia punya. Cuman ya itu memang sehat tuh menurut gue juga salah satu kekayaan sih. Terus Jadi kalau Jompers mau gali lebih dalam lagi, lebih deep makna dari kekayaan itu, ya bisa jadi itu. Jadi memang secara di atas itu kekayaan dan harta benda. Tapi waktu, itu kan kekuasaan dan juga kesehatan. Itu juga part of kekayaan yang membuat itu semua. Nah, tapi nih disalahgunakan. Oke. Karena kan tetap di atasnya kan itu kan kayak secara materi ya. Duit lah kita ngomongin. Iya. Vitamin D. Duit, dongo. Masalahnya itu jadi orang nyari jalan pintas. Oke. Contoh deh, judol, pinjol. Iya kan? All semua tuh kayaknya. Hampir keselak lu kan? Kalau gue yang ngomong biasa ya. Kalau dia ngomong, kenapa gitu ya? Maksudnya gimana tuh jadi fenomena yang gue jujur aja loh, nggak menyangka kalau bisa sampai semasif itu loh masuknya si judol itu. Ya, karena menurut gue sih, kayaknya kalau kita bahas dengan nggak tahu sih, kalau kita bahas mudah-mudahan nanti kita bisa bahas ini ya, semacam budaya, bukan budaya Indonesia, tapi budaya karakter bangsa Indonesia gitu. Masyarakat, lebih tepatnya. Kita tuh menaruh kaya itu tuh jadi sebuah, apa ya, jadi sebuah achievement, tujuan, jadi sebuah tujuan. Lu kerja buat apa sih? Gue pengen jadi kaya gitu. Gak tau kalau menurut gue, kaya itu adalah bagian dari impact sih. Ya dari yang lo kerjakan. Dari apa yang lo kerjakan. Tapi sebenarnya kan tujuan kita kan hidup harusnya. Iya. Ya nggak sih gitu. Tapi kalau kita kenapa tadi judul itu banyak karena semuanya pengen cepet kaya. Instan. Emang bisa ya? Cepet kaya itu bisa ya? Judul tuh Kalau di Indonesia gue nggak tahu, tapi kan kalau di luar ada kayak lotre. Lo kayak beli itu kan nomor unik kan. Terus habis itu nanti lo random number, gue nggak tahu berapa probabilitasnya. Terus tiba-tiba lo bisa dapat $1 juta. Langsung. Tapi itu bener-bener random. Itu Gue sih ngeliatnya di TV ya. Dan nggak pernah ada cerita orang menang lotre terus dia kayaknya sustain. Karena biasanya yang beli lotre itu kan ya orang-orang kaum mohon maaf gitu kan. Ya menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Sehingga begitu mereka dapat duit segitu yang biasanya mereka nggak pernah kebayang. Akhirnya paling berapa tahun habis duit sebanyak itu loh. Iya, karena ngerasain di saat lo dapat duit banyak, terus habis itu, oh gue bisa dapat
dengan dulu misalnya gue cuman modal let's say 10.000 perak, terus lo dapat 1 M dari 10.000 perak. Ya ibaratnya gue sekarang punya 1 M, ya gue iniin lagi, taruh lagi buat si lotre itu di 1 M, gue berarti kan probabilitasnya harusnya bisa lebih tinggi. Logikanya sesimpel itu, tapi kenyataannya tidak. Ya, karena ya tadi kalau gue sih tetap berpegangan yang tadi ya, karena tujuan kita pengen kaya gitu ya. Jadi akhirnya banyak fenomena-fenomena yang kayak apa namanya? Ketika lu dapetin duit banyak, secepat itu juga lu habiskan. Oh, iya karena kalau menurut gue biasanya balik lagi tadi masalah sisi ekonomi, menengah ke bawah, di saat lo dapet uang banyak, lo nggak tahu mengolah si uang ini menjadi apa. Bisa ya. Jadi tidak punya ya. edukasi untuk itu. Ya. Gitu. Atau memang dia pengen menaikkan sosialnya dia secara cepat. Betul. Oh, kayak akan followers. Bisa juga tuh, benar. Jadi dia dengan cara dia cepat kayak apa ya? Ketika lu dapat uang banyak, terus kayak kayaknya gue harus beli ini deh, gue harus beli mobil. Yang dilihat tuh itu, beli mobil, beli rumah, beli handphone, barang-barang yang sifatnya cepat untuk menaikkan status sosial lu, menurut gue. Gitu, mungkin bahasanya kayak orang kaya baru gitu ya. OKB gitu. Itu banyak banget saat ini fenomenanya gitu. Tapi mobilnya harus spesifik. Tetnot. Nah, mobil yang suka tetnot itu. Gua lupa namanya apa, kalau nggak salah ntar gue cek di Google Pajero ya. Nggak guys, nggak semua Pajero. Iya. Emang kebanyakan. Tapi ini lucunya gini. Nih di sini ya, di kita ya, ada yang namanya memang yo-yo effect. Tadi Yodi bilang. Jadi begitu lo cepet turunnya, cepet naiknya juga. Itu ada. Yo-yo effect itu ada studinya. Kalian bisa cek, coba deh. Cek di Google, studi, terus kalian komen deh, yo-yo effect. Kayak di gym aja, dunia gym, ada yo-yo effect kalau lu semakin cepet jadi, semakin cepet kurus, gemuknya cepet lagi. Kayak gitu loh, ada kayak gitu. Jadi yo-yo effect. Nah, yang gue mau ngobrol nih, tadi lo ngomong tentang lotre. Ya. Ada dukun bisa melipat gandakan duit. Di sini ada loh. Dukun bisa melipat gandakan duit. Gue tuh bingung ya. Bingungnya apa? Ya. Orang datang ke dukun itu, tuh dukun rumahnya di dusun. Iya. Dan lu percaya dia bisa melipat gandakan duit lu. Iya. Logiknya tuh kemana gitu loh? Itu mohon maaf, bukannya gue mau apa namanya diskriminasi ya itulah pokoknya ada deskripsi. Coba komen tulis aja Dadang mau ngomong apa. Enggak, yang dukun-dukun itu masalahnya kebanyakan pakai gamis yang bajunya lebar-lebar. Jadi ya lu kan buat nyimpen duitnya di dalamnya bisa banyak, nggak kelihatan. Cuma lu disuruh pakai bajunya baju-baju ketat, bisa nggak dia masih tetap bisa ngeluarin duit? Oh iya. Oh ini yang maksudnya. Pesulap. Iya prosesnya. Proses. Tapi maksudnya gini, kalau si dukun itu dia bisa melipat gandakan duit, seharusnya dia udah bisa beli rumah yang tadi Odi bilang. Iya simpelnya sih kita bertanya kalau lu bisa melipat gandakan, kenapa nggak lu dulu yang dimulai? Nah, kan? Lu dulu mulai gitu. Dia lipat gandakan uang, kita datang, wah anjir punya rumah, mobil Ferrari. Iya. Ngapain lu nyari duit ke kita lagi gitu? Aneh banget. Itu simpel sih. Ya itu salah satu yang kita concern. Tapi boleh kalau ada yang punya kasih ke gue. Lagi butuh ya Pak. Tapi menurut kami sih, menurut Top 40 ya, Jompers, coba deh jangan terlalu banyak percaya deh. Saya punya kenalan yang ini, yang itu. Mendingan kalian benar-benar fokus ke diri kalian, cari kerja sih. Betul. Karena untuk kaya instan itu mungkin bisa kayak Jack Ma. Masih inget Jack Ma nggak lo? Bukannya nggak bisa, tapi kalau menurut gue ya lo hoki tiap orang beda-beda. Hoki tiap orang beda-beda. Proses gue. Tapi ya gue ngomongin kalau lo bawa si Jack Ma pun juga prosesnya dia beda. Dia kan memang pada awalnya dia sebagai guru bahasa Inggris kan. Betul. Sejarahnya dia. Terus dia mau kerja di KFC apa gitu ya? Iya, dia kerja di KFC terus habis itu intinya dengan modal dia berbahasa Inggris di mana di Cina itu bahasa Inggris tidak terlalu dilihat. Iya. Ya dia akhirnya melihat ke dunia luar, dunia secara global. Bahasa Inggris memang secara bahasa yang paling banyak dikuasain orang-orang kan. Dia cuma modal pinter bahasa Inggris doang. Dari situ dia bisa mulai buat ribuannya, dia ngumpulin orang lah. Oke, bikin startup company gitu atau startup sebetulnya itu menurut gue UMKM sih.
Iya. Cuman bahasa kerennya Daster. Bahasa kerennya bahasa pemerintah. Setelah itu dia bikin, seingat gue sampai dia part of jadi Alibaba pun ada berapa kali gagal dulu gitu loh. Membuat si Alibaba gitu. Baru dia nemuin formulanya, bikin e-commerce si Alibaba itu. Iya. Nah itu yang menurut gue, sorry gue tahan dulu. Ketika dia menjadi kaya, kan dia sudah melewati banyak proses. Ya. Proses itu yang membuat dia lebih menghargai dari pencapaiannya dia. Nah ketika yang menangnya cepet nih, yang dapatnya cepet, yang tiba-tiba dapat duit banyak, yang tadi kita bahas, akhirnya muncul fenomena kayak dia punya duit, udah beli mobil ini, punya duit beli ini, semuanya dibeli. Ujung-ujungnya duitnya akhirnya habis lagi. Kemudian jadi aset yang menurut gue bukan aset yang menguntungkan, tapi aset bergerak yang lama-lama sifatnya jatuh gitu. Jadi kalau kita lihat nama-nama besar gitu ya, mungkin salah satunya tadi kita ngomongin tentang Jack Ma atau banyaklah nama-nama besar di dunia yang lain yang memang sudah sampai sukses gitu ya. Mereka lebih sustain karena mereka untuk mencapai titik itu mereka melewati proses yang menurut gue ketika mereka mendapatkan itu impact-nya itu dalam bentuk uang, mereka tuh lebih menghargai. Iya. Lebih menghargai. Jadi intinya proses itu membuat munculnya yang namanya kebijaksanaan. Iya, betul. Sehingga dia begitu dapat materi dan semua kekayaan itu dia gunakan dengan sebijaksana mungkin. Iya. Iya kan? Nah, lotre pun juga sebenarnya kan lu bayar kan beli nomor lotre. Betul. Kalau di sini togel ya. Zaman dulu togel kan? Saya sih masih ada. Masih ada nggak sih? Underground gitu pasti masih ada lah. Pokoknya zaman kita nih ada yang namanya togel gitu ya. Gue mimpi dipatok ular tuh nomor berapa ya? Nomor togel tuh anjir tuh. Itu sama sekali ya lucu-lucuan aja sih, dulu cuma main game doang gitu. Cuma maksud gue kan lu bayar nih beli nomor lotre atau togel tadi gitu kan. Nah, si bandarnya ini yang ngumpulin duit, itu yang ngasih lo duit kemenang. Nah, dia ngambil duit dari yang sisanya kan gitu kan. Konsepnya sebenarnya gitu doang. Jadi ya lu jangan langsung percaya, ini togel kayak enggak. Dia konsepnya tuh ngumpulin duit-duit lu gitu kan. Terus habis itu dia bagi berapa Arisan dong. Iya, kalau lebih. Cuman bahasanya lebih kampungnya togel. Nah, dari kita sendiri nih, let's say gitu kan, kita udah top 40s gitu. Kita tahu lah bahwa mendapatkan suatu kekayaan itu entah definisi yang tadi kita sebutin semuanya ya, itu dengan proses gitu kan. Nah, tips kaya dari kami itu, tips kaya maksudnya dari kami itu seperti apa? Mungkin gua lempar ke floor aja. Tips kaya dari kami misalnya. Dadang misalnya. Udah. Tips kaya emang kalau gue sih yang penting balance ya. Jadi karena di saat lo punya, balik ke poin pertama, poin awal, di saat lo kaya secara material tapi lo tidak kaya dengan kesehatan, lo tidak kaya secara waktu, menurut gue hidup lo jadi nggak nyaman juga. Cuman balik lagi lo harus tahu, menurut gue pasti tiap orang punya batasan, gue di tahap yang gue di level tertentu, hidup gue cukup. Jadi buat gue sih susah sih ya. Kadang-kadang susah. Karena lo tetap harus balance di saat lo mungkin bisa. Tadi kita ada berapa poin? Ada si material, ada waktu, ada kesehatan, ada kekuasaan. Lo mungkin cuma bisa dapat 2 dari 4 poin itu, gitu loh. Terus ya sekarang lo mau membalance-nya yang mana nih? Gitu. Pasti lo ada salah satu yang harus dilebihkan gitu kan. Atau yang memang lo bisa achieve gitu. Tapi ya lo tinggal, kalau buat gua poinnya sih yang jelas kesehatan sama si waktu. Top 40 mungkin jawaban top 40. Top 40 sih. Tuh, jadi dua itu. Yang penting sehat. Yang penting sehat sama lu punya waktu. Karena lu ngapain juga lu punya banyak duit tapi lu nggak ada waktu. Mau ketemu susah. Iya, apalagi lu ketemu, ya nggak usah ketemu teman-teman lu, ketemu keluarga lu aja susah, ya ngapain? Terus gua untungnya ke top 40 sini kita ada Dadang ya. Ketemu gampang, duit banyak. Wah, aduh, kalau ada temen kayak gitu lu keep banget itu. Ini makanya kita temenin terus. Ini alasan nih, udah banyak waktu, sehat, duit banyak, gila gue mah. Masya Allah. Nah, dari lu gimana? Kayak, gue hanya nebelin aja sih dari Dadang. Karena menurut gue Dadang tadi penjabarannya udah sangat sesuai ya menurut gue. Karena kaya itu bukan yang pakai sepatu bagus,
Gua dong. Pakai. Kan lu doang yang bilang bagus ya. Kita lihat ya Instagramnya ya. Jadi kayaknya itu bukan sesuatu yang lu tampilkan secara wah gitu ya. Tapi menurut gua kayak itu satu ya, lu nggak sakit-sakitan, nggak susah gitu ya. Dan lu tidak pernah mengeluh mungkin mengeluh ke orang luar. Jadi kayak ya bukan secara materi lah. Kalau secara materi lah kayak tuh. Karena menurut gue material tuh ada ujungnya. Oke. Ada ujungnya. Mungkin gue nambahin banyak investasi juga. Ya. Investasi yang di kepala lu jangan investasi duit aja. Ya itu penting gitu tetap. Tapi investasi juga waktu lu, investasi kesehatan lu tadi ya. Maksudnya saat lu punya waktu kosong, manfaatkanlah dengan keluarga lu. Manfaatkanlah lu ketemu sohib-sohib lu yang udah lama nggak ketemu gitu loh. Ya. Terus juga manfaatkan untuk waktu lu sendiri. Me time itu perlu. Bukan manfaat untuk meminjam uang. Nah, ketemu temen lama, muncrat lu. Ya, masalahnya gue lagi serius. Kenapa pas gue ngomong gitu muncrat? Pak lagi ngomong minjem duit lagi. Iya kan? Terus investasi juga kesehatan, rutin olahraga, itu juga bagus. Intinya banyak investasi lah. Nah, terakhir untuk segmen penutup gitu ya. Cara kaya yang realistis gimana? Tadi kita udah kasih tahu definisi kekayaan. Kaya itu nggak bisa cepet dan ada tipsnya. Nah, cara kaya yang realistis, jadi kita lebih realistis nih. Itu gimana sih gitu? Kalau dari gue sih, lo tahu secara tahu diri lo lah. Gue jadi batasan-batasan lo tuh sampai mana. Jadi kalau misalnya batasan lo, badan lo memang nggak secara fisik lo nggak bisa kerja sampai tengah malam, lo nggak bisa lembur, ya jangan lo paksain. Sesekali boleh, tapi lo pasti akan ada limitnya di situ. Semakin sering lo seperti itu, yang ada lo malah ngerusak badan lo, itu malah nggak baik buat nanti kesehatan lo di kemudian hari. Kalau menurut gue sih itu. Jadi Musik ada emang kalau ada Dadang nih, dia selalu ngomongin kesehatan. Jangan suka lembur, Tadi kerja yang keras tapi jangan sampai melewati batas gitu. Nah, tadi Yodi bisikin gue katanya, ini tumben temen lu jadi wise gini. Nggak, kalau tadi tiba-tiba nanya gitu kan, orang bisik-bisik kenapa ini tumben temen lu wise banget gitu. Padahal kalau off kamera, wah jauh lebih wise. Oke, jadi maksudnya jangan terlalu dipaksain. jangan terlalu dipaksa. Kalau menurut gue sih itu. Jadi karena itu imbasnya adalah buat nanti lo ke depannya. Gitu. Karena di saat lo nanti udah semakin berumur, ya karena gue ngeliat ada beberapa temen gue yang kayak sering lembur, pada akhirnya nanti pas dia udah berapa tahun kemudian jadi sakit-sakitan. Terus karena biasanya yang kayak gitu, ya lo nggak menginvestasikan buat si kesehatannya, buat berolahraga. Itu menurut gue sih hal yang paling sebel. Karena kayak episode Menteri Kesehatan kan kita bahas, seenggaknya lo at least seminggu, sehari itu lo adalah nyiapin waktu buat olahraga. Oke, gitu. Kalau dari lu gimana? Gue simpel sih, gue sedikit aja. Kalau dari gue tuh yang penting percaya sama proses. Percaya sama apa yang lo kerjakan. The process. Iya, percaya sama apa yang lo kerjakan. Percayakan juga bahwa kaya itu adalah impact dari apa yang lo kerjakan. Kalau lo kerja keras, lo fokus, gue yakin kaya itu banyak materi lo meningkat, kekuasaan lo juga itu juga akan lo ikuti gitu. Ya kan kerja, kalau kata Sandiaga Uno nih, Pak Sandiaga, ya saya mengutip Bapak gitu ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, sama kerja ikhlas. Nah, jadi kadang-kadang saya udah kerja keras, saya udah pakai otak saya udah tuntas, gimana itu? Nah, kurang ikhlas. Betul. Nah, itu jadi penting juga ya Dang ya untuk Emang Bapak udah ikhlas? Pak Sandiaga. nggak kepilih. Bapak maaf Pak, ini teman saya Pak, tolong Pak. Jadikan kami konsultan Bapak. Oke, anyway, itu aja dari kami. Jadi kalau kalian mau kerja, salah. Kalau kalian mau kaya, ya kerja. Nggak ada kata lain gitu ya, harus kerja pokoknya. Ya itu aja, komen kalau kalian suka dan kalian juga follow dan subscribe kami juga ya di handle-nya Top 40 Podcast. Ada di mana aja Dang? Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Nah, terutama TikTok. Terutama TikTok. Kita harus ramaikan. Instagram follow juga. Oke guys.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.